Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu? Semoga kamu pastinya baik-baik saja. Masih bersama aku yang masih ingusan, masih bindeng, masih batuk juga. Jadi Sora mohon maaf, nanti kalau di tengah-tengah video juga akan ada proses Sora pause dulu. Kalau Sora mau buang reak, Sora mau batuk, atau Sora mau buang lendir di hidungnya Sora, mohon dimaklumin. Sora masih proses pemulihan, tapi Sora pingin tetap selalu produktif gitu ya, meskipun sakit ya. Nah, untuk yang baru datang, selamat datang di YouTube channel Sora. Yuk subscribe dan dukung Sora. Karena sebagai sahabat yang suportif, kita saling mendukung satu dengan yang lain ya. Sora doain ya yang subscribe banyak berkahnya, cepat dapat jodohnya dan rezekinya tiada berhenti. Amin. Oke, hari ini ya untuk yang udah sering datang juga makasih. Hari ini kita mau baca tentang tema ya yang segera ingin bertemu denganmu secepatnya ya, yang ingin bertemu dengan kamu secepatnya. Siapa orang ini? Oke, kita akan coba lihat ya, semoga energinya bisa masuk. Yuk diafirmasi. 1, 2, 3. Saya ingin pembacaan hari ini menjadi sesuatu yang baik. Yuk afirmasikan sebanyak 3 kali di dalam pikiran kalian. Sora akan beri waktu. Oke, yuk kita memulai pembacaannya. Yang ingin segera bertemu sama kamu secepatnya. Oke, runner ya. Orang ini, pernah jadi orang yang lari dari kamu ya. Seorang menangkap di sini adalah ada energi dari orang yang pernah lari, ghosting, ngilang, gak ada kabar gitu ya, ngebuat kamu nyari-nyariin dia ya. Tapi sepertinya sekarang situasi berbalik arah ya. Dia yang nyari kamu. Oke. Nah, ternyata sesudah dia lari dari kamu, ya, ternyata pikirannya dia itu malah tidak bisa melupakan kamu. Ya. Banyak obsesi-obsesi, pikiran-pikiran, memori-memori yang ternyata malah ngejar-ngejar dia. Dia lari dari kamu, dia pikir bisa lupain kamu, ya. Tapi ternyata obsesi-obsesi tentang kenangan-kenangan yang ngejar-ngejar dia, alias membayangi dia terus-terusan. Oke. Dan yang berikutnya adalah dia sudah mencoba untuk mendistract pikirannya, mendistract perasaannya, mencoba dari kabur dari bayang-bayang kamu, dari bayang-bayang kenangan gitu ya. Berusaha cari inilah, cari distraction ya. Ada yang mungkin fokus kerja, fokus ke keluarga dan sebagainya gitu loh ya. Tapi tidak bisa membuat dia itu lari dari kenyataan bahwa ternyata masih banyak memori tentang kalian yang membayangi dirinya dia. Ya. Nah, tough begini. Dia ada keinginan untuk memulai lagi dari awal, ya. Dia tahu ini tidak akan mudah, it's not going to be easy, ya. Tapi dia kayak mau mencoba untuk memulai sesuatu yang baru sama kamu. Meskipun awal itu akan sangat sulit karena dia pernah lari dari kamu, pernah ghosting, pernah ngilang, ngeblok dan sebagainya. Ya. Dia hanya lebih berhati-hati. Dia pingin secepat ya ke kamu, ya. Tapi dia juga nggak mau rushing yang nggak yang gerasa gerusu gitu loh. Dia pingin secepatnya, tapi dia juga merasa bahwa segala sesuatu butuh tempo, ya. Jadi secepatnya di sini lebih ke arah as soon as possible, secepat mungkin yang bisa dia lakukan, ya. Orang ini, ya, kenapa dia kepingin banget lagi ya cari kamu, ya, mendapati kamu kembali. Di sini ada sebuah perasaan bersalah, regrets ya. Merasa bersalah tentang apa yang sudah dia lakukan sama kamu sebelumnya. Berarti di sini ada sebuah energi dari penyesalan ya. Yang pernah ghosting kamu, pernah ngilang, pernah nyanyain kamu dan sebagainya ya. Tapi dan dia juga menyesali ada hal-hal yang mungkin juga sudah dia janjikan sama kamu, tapi nggak dia lakuin gitu loh. Dan itu adalah menyerang dia dengan perasaan bersalah. Ya. Dan di sini juga dia merasa
kehilangan semangat mudanya dia. Dia jadi nggak semangat. Youthful itu tadinya dia adalah orang yang bersemangat, berjiwa muda, ya. Cuman sekarang dengan tidak adanya kamu, ya, ternyata dia malah kehilangan semangat mudanya dia, kehilangan keceriaannya dia. Ya mungkin ada beberapa dari mereka yang awet muda, tapi sekarang karena sering banget kebayang-bayang soal pikiran tentang kamu, memori tentang kamu, malah kehilangan itu semua, ya. Ya. Dan akhirnya orang ini menyadari, ya, dalam sebuah pengejaran akan kenangan, banyak hal yang membawa dia itu seperti menyadari bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang paling perfect buat dia. Orang yang paling cocok buat dia. Gitu loh. Orang yang sudah paling pas buat dia. Ya. Dan dia tahu kalau sampai kamu mau menerima dia kembali, itu harus sesuatu yang mukjizat gitu loh ya. Itu harus sesuatu yang mukjizat gitu ya. Yang karena dia tahu ya, kamu sudah sangat sakit, kamu sudah sangat kecewa gitu loh ya. Tapi di sini dia ingin nostalgia kembali. Ya. Segala kenangan-kenangan yang ada, dia ingin mengulang kembali nostalgia dan kenangan-kenangan yang ada. Kita mau lihat secara garis besar, ya. Kenapa pada saat itu dia lari dari kamu? Oke. Kita mau lihat ya, kenapa waktu itu dia lari dari kamu. Ada coffin. Di sini kalau yang Sora lihat, ya, orang ini memang ingin mengakhiri suatu hubungan itu secara diam-diam, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, kita mau coba lihat lagi biar lebih enak baca kartunya. Ada house. Oh. Dan ada fish. Oke. Orang ini mengakhiri hubungan dengan kamu, ya. Ini ada dua alasan. Kamu bisa dapat salah satu alasannya, atau bisa saja keduanya. Tolong disesuaikan sama kondisi kamunya. Yang pertama, Sora lihat adalah salah satunya adalah ini adalah hubungan yang backstreet, hubungan yang tersembunyi. Entah karena keluarganya nggak setuju sama kamu, atau memang dia orang yang sudah berkeluarga atau ada keluarga. Sehingga hubungan ini adalah hubungan yang harus ditutupi, ya. Nah, itu bisa saja mungkin ada yang sudah ketahuan relationship-nya gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan ada yang berakhir karena adanya suatu masalah finansial. Nah, kalau Sora lihat di kasus ini, Sora akan membacakan dua-duanya, tapi kamu bisa aja cuma dapat salah satu ya. Ada stork dan ada ship. Nah, sehingga ya sorry. Dia itu pergi atau beralih gitu ya, menjauh dari kamu karena masalah itu. Karena dia merasa bahwa untuk jangka panjang gitu loh ya, hubungan ini menjadi sulit untuk dijalani. Kalau Sora lihat di sini, ada satu masalah finansial yang kayak akan mengganggu dia untuk jangka panjang, dan ada di sini kalau Sora lihat hubungan dengan yang ditutupi gitu loh ya. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa ya dia ingin kembali selain dikejar-kejar sama perasaan bersalah sama kamu. Ya. Ada energi dari komitmen. Sebelumnya orang ini tidak mau atau tidak punya atau takut punya komitmen lebih sama kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ya. Namun, orang ini ingin kembali secepatnya ke kamu untuk memberikan sebuah komitmen kalau yang Sora lihat. Ya. Hubungan kalian itu memang hubungan yang sulit ya. Karena orang hubungan ini ada love-hate relationship ya. Ada kadang-kadang cinta, kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci dan kesel gitu loh ya. Tapi komitmen di sini artinya adalah memang juga ada satu keterikatan ya. Jadi meskipun kesel, meskipun benci, ujung-ujungnya balik lagi, balik lagi. Namun kali ini dia pingin suatu komitmen yang berbeda ya. Orang ini Orang ini ingin adanya suatu perubahan. Ya. Orang ini ingin ada satu perubahan. Dia menyadari bahwa dia harus merubah dirinya yang kurang baik. Ya,
Entah itu memang perubahan secara pikiran, perubahan secara perilaku sama kamu, atau perubahan-perubahan lain. Tapi di sini ada satu keinginan. Dia ingin melakukan suatu perubahan. Kalau Sora lihat di sini ya. Di sini dia juga ada energi dari foolish. Dia merasa selama ini dia itu sangat-sangat tidak dewasa, sangat-sangat kekanak-kanakan dan sangat bodoh. Artian di sini ya, orang ini menyadari ya bahwa dia selama ini telah banyak melakukan kesalahan sama kamu gitu loh. Yang berikutnya adalah, dan kalau Sora lihat di sini ya, orang ini tahu, oke, hubungan kalian itu ada unfinished business ya. Jadi kabur pun tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Malah membuat situasi bertambah rumit, dikejar-kejar perasaan rindu, dikejar-kejar perasaan apa ya namanya, bersalah gitu loh ya. Jadi memang harus ada perubahan yang dilakukan apapun itu gitu loh ya. Dia kepinginnya ada komitmen lagi, walaupun belum tahu kamu pingin lagi atau enggak gitu loh ya. Sora lihat di sini apa yang kita mau coba lihat, apa yang dia rasakan lagi, kenapa dia ingin kembali ya. Kenapa dia ingin kembali? Ada letter. Dia rindu semua obrolan kalian, komunikasi sama kamu gitu loh ya, chattingan sama kamu. Semua hal itu memberikan dia satu support gitu loh ya. Dan masih terus kangen gitu ya, karena teringat-ingat segala chattingan, segala komunikasi dengan kamu. Ini juga mengindikasikan bahwa orang ini akan reach kamu melalui chatting atau pesan komunikasi ya. Dan orang ini terbeban ya. Terbeban dengan perasaan yang kayak nggak tenang, dikejar-kejar tadi yang Sora bilang gitu loh. Dan yang berikutnya adalah dia merasa ternyata setelah jauh ada rasa yang sakit. Ya. Ada rasa yang sakit karena belum membereskan atau belum membersihkan segala beban yang ada. Jadi dikejar sama unfinished business, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada rasa sakit yang tidak dia duga dan dia sangka kalau pergi menjauh dari kamu ternyata mengalami rasa sakit. Ya. Dia menyadari bahwa keputusan kemarin tuh sangat egois, hanya keputusan sepihak, memutus mengkat begitu saja, ya ada apa ya? Ada karmanya sendiri. Mengkat segala sesuatu tanpa penjelasan, itu pasti akan ada meninggalkan perih sendiri. Ya, dan ternyata hatinya dia nggak bisa dibohongin gitu loh. Dia lari dari kamu, tapi hati dan perasaannya masih kangen sama kamu gitu loh. Itu yang Sora lihat. Ya. Kalau Sora lihat di sini, ini juga ada orang yang butuh sama kamu sih kalau Sora lihat ya. Ada energi dari gosip. Nah, di sini kalau Sora lihat ada juga yang sudah mungkin mulai melihat, mulai mendengar atau stalking kamu. Kamu sudah mulai ada yang lain. Nah, ini semakin membuat dia worry. Gimana ada gosip-gosip kalau ternyata kamu sudah dimiliki sama yang lain, gimana nih gitu loh. Gimana kalau sampai kamu dimilikin sama yang lain ya, kalau yang Sora. Sehingga dia pingin memulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, karena dia tuh seperti resah, gelisah, nggak siap kalau kamu mesti diambil sama orang lain. Ya. Kenapa? Karena ada ending yang gak jelas gitu loh. Endingnya harus jelas nih, mau lanjut atau mau udahan gitu loh. Kalau yang Sora lihat. Ya, dia menyadari bahwa unfinished business ini gak ada endingnya, harus ada ending yang jelas dong gitu loh. Ya, dia akan mereveal banyak hal sama kamu. Salah satunya mungkin ada yang akan mereveal tentang posisi dia, yang ternyata mungkin dia sudah punya yang lain, atau ternyata dia sudah berkomitmen sama yang lain. Mungkin kamu selama ini gak tahu kalau kamu dalam third party situation, itu akan dia coba ungkapkan. Ya. Dan di sini ada energi pengorbanan. Ya. Kalau Sora lihat di sini ada orang yang sedang berusaha untuk berkorban.
Ya, dia akan lebih menunjukkan sama kamu pengorbanan yang akan dia coba lakukan untuk menunjukkan bahwa dia masih kepingin punya hubungan sama kamu. Ya, di sini kalau Sora lihat di sini, dia masih merasa kamu yang sangat menarik untuk dirinya. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini ingin melakukan suatu pergerakan secara nyata. Queen of Wands, Wands itu juga energi gerak, energi pergerakan, energi secara nyata, semangat gitu ya, untuk bisa segera ke kamu. Ya, karena di sini kalau Sora lihat, dia sedang menstabilkan situasi finansial dan situasi keadaan dia yang sedang gak stabil ya. Di sini ada masalah finansial yang harus dia selesaikan dulu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Sampai situasi dia finansial stabil, dia akan langsung bergerak ke kamu. Salah satu usaha dia untuk membuat hubungan lebih baik adalah dengan membuat situasi keuangan lebih stabil sehingga segala sesuatu bisa berjalan lebih baik. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah Page of Swords. Ya, seseorang ya yang akan memotong atau akan memutuskan sesuatu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini jadi kayak pingin bisa lebih tegas gitu loh ya, kepada siapa dia mau memilih, mau ke kamu atau mau ke yang lain. Sekali lagi ditegaskan, Sora tidak memihak pihak manapun, baca kartu apa adanya ya. Tapi ini jadi satu bahan pertimbangan dan perenungan dia yang secara nyata. Karena koneksi di antara kalian di Queen of Cups itu adalah koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi orang kalau Sora lihat di sini ya, hasrat dan hatinya dia itu banyak sekali ke arah kamu. Ya. Makanya dia ingin melakukan sesuatu segera. Ya. Karena dia merasa bahwa begitu banyak didera oleh perasaan, kepikiran, stres dan sebagainya, ya. Sehingga satu-satunya harapan dia adalah ketika pikiranku mumet, hidupku mumet dan dikejar-kejar dengan ini semua, salah satu yang terbaik adalah memang segera ke kamu. Segera untuk menyelesaikan unfinished business di antara kalian. Ya. The Magicians, dia ingin berafirmasi dan melakukan apapun yang dia bisa. Banyak di sini yang masih terselip mendoakan kamu, berharap adanya kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi sama kamu. Ya. Kalau Sora lihat di sini, ada energi dari sebuah pergerakan yang Sora lihat ya. Seven of Wands ya, dimana banyak situasi dia harus bertahan dengan banyak sekali masalah ya. Jadi masalah dia secara pribadi, dia pun diserang banyak masalah. Mungkin dengan relationship-nya, dengan keuangan dan sebagainya. Dia berusaha bertahan dulu dengan banyak serangan. Dan dia tahu ketika dia kembali ke kamu, kamu akan menghujani dia dengan banyak sekali pertanyaan seperti ini sekarang maunya gimana, ke depannya akan gimana, bla bla bla. Yang dia tahu dia harus mempersiapkan itu semua sebelum dia beranjak menuju ke kamu. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya, ke kamu apa sih yang mau dia sampaikan. Dia ingin menyampaikan clouds, kegalauannya selama ini ke kamu. Dia ingin menyampaikan kegalauan hatinya ya. Kalau Sora lihat di sini, dia akan menyampaikan harapan-harapan dia. Berarti di sini terselip dia masih punya harapan ke kamu ya, untuk bisa menjalin relasi lagi. Bouquet, dia bukan bouquet. Dia akan menawarkan cinta yang dulu pernah dia berikan sama kamu, ya. Bear. Dia ingin menjadi sosok yang lebih bisa melindungi kamu, menjaga kamu di sini kalau yang Sora lihat. Dan dia akan ngomongin apa adanya. Salah satunya adalah masalah yang masih jadi kendala adalah pasangannya dia. Sora lihat di sini. Dia akan ngomong apa adanya sama kamu, gimana solusinya kalau dia ternyata masih ada pasangan. Ya, dan mulai ngomongin soal agenda dan perencanaan akan masa depan untuk menjaga hubungan ini lebih solid lagi. Tapi dia sudah tidak mau kabur-kaburan lagi gitu ya. Karena ternyata kabur-kaburan lagi malah terasa sangat bonyok. Ya, tidak bisa membohongi hati sendiri. Ada Knight of Cups. Kalau hati dan perasaan selalu pada akhirnya menuju ke kamu. Gitu loh. Ya boleh aja ngejauh, tapi ya begitu, didera perasaan yang apa namanya,
sakit, dan dia merasa ini adalah waktu yang memang tepat untuk dia bergerak ke kamu untuk bicara sama kamu, ya. Dan dia menyesali, bagaimanapun juga dia menyesali telah membuat kamu menjadi orang ketiga di dalam hubungan. Ternyata sakit gitu loh, ternyata sulit kalau sudah terjebak seperti sekarang gitu loh, yang menyakiti semua orang. Dia menyesali itu. Dan dia berharap masih bisa menghealing hubungan dengan kamu. Ya, ada jalan keluar yang ingin dia didiskusikan sama kamu. Ya. Dan dia tahu betapa ego membuat ini semua menjadi rumit. Oke. Dan pada akhirnya dia ingin kebahagiaan untuk semuanya, happiness untuk kamu, untuk dirinya. Kalau Sora lihat di sini memang ada pergerakan yang ingin segera untuk ketemu deh, paling nggak untuk mencari jalan keluar ini. Nah, selalu kan ditanya, ya, kapan Sora jadinya dia akan secepatnya bertemu denganmu? Oke. Sora akan ambil 3 buah kartu dari kartu time ini. Kita akan mau coba lihat kapan ya dia akan kecepatnya ke kamu. Bulan Juni, Jun. Sebentar lagi, it's going to take a while. Ya, sebentar lagi, sabar. Dan di next full moon, ya, di salah satunya itu, ya, bulan purnama berikutnya. Wow, langsung deh ngecek bulan purnama berikutnya ya. Sekarang kita mau coba lihat untuk astrologinya yang cukup mendominasi ada apa aja. Oke, Libra, Pisces, Gemini, Cancer, Taurus, dan Leo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alphabet. Oke. D, O, Q, E, O, Y. M, M, E. X, G, C, Z, U. Sedikit lagi ya. J, B, H, dan W. Dicek nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Tonton di Sora juga ada di Snack App, Short, dan juga ada di TikTok. Terima kasih Sahara. Kalau mau tahu masalah ini silahkan personal reading sama Sora di Instagram @sora_tarot. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih Sora doain yang sudah subscribe supaya banyak rezekinya. Sampai kita ketemu lagi. Until I see you in the next one. Bye-bye.